Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 83 Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan jurnal yang telah kami kerjakan mengenai analisa simulasi perencanaan produksi roti bakar dengan software Pensim. Abstrak dari jurnal ini yaitu dalam berjalannya sebuah produksi, sangat penting bagaimana sumber daya di dalamnya bisa melakukan proses alur dengan seefisien mungkin dan perencanaan kapasitas yang sesuai untuk memberikan hasil produksi yang cepat dan bermutu. Nah, kondisi permintaan ini kan tidak menentu. Berdasarkan ketidakpastian tersebut, dibutuhkan perencanaan kapasitas produksi untuk memberikan pelayanan pada konsumen. Maka dalam ini dilakukan analisis mengenai perencanaan kapasitas pada produksi roti bakar untuk mengetahui jumlah kapasitas produksi dan memenuhi permintaan konsumen. Analisis ini akan menggunakan software Pensim dan didapatkan dengan skenario 3 dengan hasil kuantitas bahan baku roti bakar dengan kekurangan yang paling minim yaitu min 6.300 sehingga dapat mengalami kerugian yang tidak terlalu berlebih dan masih dapat teratasi. Selanjutnya yaitu Pensim sendiri yaitu merupakan sebuah konfigurasi yang dirancang untuk membuat model simulasi sistem dinamis dari diagram simpel kausal serta diagram stock and flow. Pensim merupakan suatu perangkat pemodelan visual yang membolehkan untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Salah satu proses perencanaan produksi yang penting untuk diamati adalah kapasitas produksi pada pembuatan roti bakar, khususnya pada penelitian ini. Metode penelitian yang kita lakukan yaitu produksi roti bakar di PT Brother menggunakan software Pensim untuk dapat melihat dan mensimulasikan aktivitas-aktivitas proses sistem dinamis yang terjadi, serta mengetahui beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Pensim digunakan untuk suatu perangkat modelan visual yang memperbolehkan untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, dan optimasi model sistem dinamis. Yang pertama yaitu tahap pengumpulan data. Di sini data yang digunakan yaitu data ketersediaan bahan baku roti bakar. Lalu yang kedua ada causal loop diagram dari simulasi sistem dinamik produksi roti bakar. Causal loop ini dibuat melalui software Pensim. Yang pertama yaitu ada hasil panen dipengaruhi oleh luas lahan, pemberian pupuk, penggunaan teknologi modern, dan ketersediaan bahan baku roti bakar. Dipengaruhi oleh jumlah permintaan, yaitu persentase peningkatan dan persentase penurunan. Lalu ketika subsistem gagal panen dipengaruhi oleh cuaca kurang mendukung, kekurangan air, dan hama. Berikut adalah flowchart pada penelitian ini. Data yang kita gunakan yaitu data ketersediaan bahan baku roti bakar. Lalu untuk pengolahan data menggunakan software Pensim. Lalu dilakukan verifikasi, validasi. Ketika sudah valid, dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan selesai. Hasil dan pembahasan. Verifikasi dan validasi. Pengertian dari verifikasi sendiri merupakan penyediaan bukti objektif bahwa butir yang diberikan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sedangkan validasi adalah verifikasi dengan persyaratan yang ditentukan untuk memenuhi untuk tujuan penggunaan. Verifikasi model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat sebelumnya belum benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi lagi. Berikut merupakan tahap verifikasi yang telah kami lakukan, yaitu muncul output atau tampilan seperti ini yang mengartikan bahwa sistem yang telah kita buat telah tervalidasi, telah terverifikasi. Dilanjutkan dengan validasi, dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Variasi yang akan diuji validitasnya adalah variabel order rate. Berikut adalah data real. Dan data simulasi ini didapatkan dari software Pensim. Dengan persen error sebesar 1,6% dan persen error standar deviasi data empiris yaitu 0,6%. Berikut adalah output simulasi dari software Pensim. Lalu ada skenario 1. Pada grafik di atas, disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku pada skenario 1 terus mengalami penurunan dari tahun 2023 hingga 2028. Lalu pada tabel PET, yaitu
penurunan dari tahun 2000 terjadian bahan baku roti bakar digambarkan bahwa eh, tahun 2003 ketersediaan itu bahan baku sebesar 3.000. Tahun 2024 menurun menjadi 1.340, 2025 menurun menjadi min 720, 2026 min 3.180, 2027 min 6.040, dan tahun 2028 min 9.300. Berikut adalah gambaran skenario 2 grepet ketersediaan bahan baku roti bakar, yaitu mengalami penurunan pada tahun 2023 hingga 2028. Tabel PET juga menunjukkan bahwa ketersediaan bahan baku sebesar 3.000, lalu menurun 2024 menjadi 1.340, 2025 menurun menjadi min 920, 2026 menurun min 3.780, 2027 min 7.250, dan 2008 min 11.300. Grafitnya juga menunjukkan penurunan hingga 2028. Lalu untuk selanjutnya itu tabel PET ketersediaan bahan baku juga mengalami penurunan. Skenario 4 dilanjutkan dengan user interface. Ketersediaan bahan baku roti bakar dipengaruhi oleh hasil panen, jumlah permintaan, dan faktor gagal panen. Hasil panen dipengaruhi oleh luas bahan gandum, pemberian pupuk menggunakan teknologi modern. Lalu ketersediaan bahan baku ini juga dipengaruhi oleh jumlah permintaan yang terjadi, peningkatan permintaan atau penurunan permintaan. Peningkatan permintaan dipengaruhi oleh persentase peningkatan, penurunan permintaan dipengaruhi oleh persentase penurunan. Gagal panen dipengaruhi kekurangan air, cuaca tidak mendukung, dan adanya hama. User interface output didapatkan bahwa stock flow diagram yang telah disesuaikan dan terdapat user interface yang adjustable atau dapat disesuaikan oleh pengguna atau user. Sehingga pemodelan sistem dinamis dapat lebih mudah dijalankan pengguna ketika pemodelan telah dibuat oleh kreator. Output yang dihasilkan pada software Pensim penelitian ini yaitu pada tahun 2008, bahan baku roti bakar skenario 1 sebanyak min 9.300 ton. Skenario 2 sebanyak min 11.300 ton. Skenario 3 sebanyak min 6.300. Dan skenario 4 sebanyak min 7.300. Maka dalam hal ini, skenario 3 memiliki hasil ketersediaan bahan baku roti bakar yang minusnya paling sedikit, yaitu min 6.300. Maka persediaan suatu barang yang berlebih dapat menjadi suatu permasalahan baru yang mendatangkan kerugian. Sehingga kita harus melakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu PT Brother yang merupakan industri produk roti bakar berdasarkan notebook yang telah disimulasikan dengan software Pensim didapatkan bahwa validasi atau sistem yang dibuat telah sukses atau dapat berjalan dengan persentase error data empiris sebesar 1,6%, persentase error standar deviasi 0,6%. Lalu didapatkan bahwa hasil kuantitas bahan kekurangan paling minim adalah min 6.300 pada skenario 3. Lalu saran untuk penelitian ini adalah menambahkan data yang diolah agar lebih bervariasi. Penelitian menggunakan software Pensim ini dapat diterapkan di kehidupan dengan mudah dan dihasil dan dapat mendapatkan hasil yang akurat. Berikut daftar pusaka yang telah digunakan pada penelitian jurnal ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami untuk penjelasan software Pensim. Untuk selanjutnya akan dilakukan oleh running software Pensim. Yang pertama kita membuat causal diagram, lalu yang pertama file, new model. Ininya diganti tahun sekarang 2023, final time-nya 2008. Untuk unit pertama ini kita ganti ke year atau tahun. Oke, kita yang pertama buka variabel terlebih dahulu. Yang pertama ketersediaan bahan baku roti bakar hasil panen luas lahan pemberian pupuk penggunaan teknologi modern
jumlah permintaan, persentase penurunan, persentase peningkatan. Lalu di sini gagal panen, cuaca kurang mendukung, kurangan air, dan hama. Lalu kita gabungkan antar variabel yang ada. Ini ke sini, ini ke sini. Luas lahan hasil panen, beneran untuk ke hasil panen juga. Ini ke gagal panen, hama ke gagal panen, bukan air ke gagal panen. Gagal panen ke hasil panen, dari hasil panen ke terjadi bahan baku dibakar. Ini ke sini juga. Kita atur dulu posisi-posisinya agar terlihat rapi. Nah, sini, sini. Kurang lebih seperti ini. Yang selanjutnya kita atur eh, panahnya plus atau minus. Ini plus, sini plus, di sini juga plus. Untuk di sebelah sininya minus. Ini peningkatan plus, turunan ke penggunaan min, sininya sininya plus, penyimpanan ke keterusan bahan baku, terus cuaca kalau bukan ke panen juga plus, sama ke gagal panen plus, karena air ke gagal panen juga dari panahnya sudah ada plus atau minusnya semua, maka inilah causal loop dari kelompok 83. Lalu selanjutnya jika sudah kita cek lebih dahulu. Hasil. Kita tulis saja causal. Jika sudah di save, kita hapus semuanya. Hapus semua. Selanjutnya kita membuat stock flow diagram. Yang pertama ini ada level. Levelnya ini ketersediaan baku A sama jumlah permintaan. Kita atur dahulu agar lebih rapi. Lalu setelah uh, level, kita masukkan rate di sini. Permintaan di sini penurunan permintaan ini ke sini gagal panen. Dari sini ke sini hasil panen. Yang terakhir dari sini ke permintaan peningkatan permintaan. Ya, seperti ini. Lalu kita tambahkan variabel-variabelnya. Variabel di sebelah sini persentase penurunan, dan di sebelah sini
persentase peningkatan. Lalu masukkan juga di sebelah sini hal-hal yang mempengaruhi dari hasil panen. Luas lahan gandum, pemberian pupuk, dan menggunakan teknologi modern. Nah, sini juga ditambahin sama kekurangan air dan cuaca tidak mendukung. Seperti ini, lalu kita kasih arrow dari sini ke peningkatan permintaan. Sini ke peningkatan permintaan, di sini ke penurunan permintaan. Sebentar, sebentar. Lanjutkan dari pasaran gandum ke hasil panen, ke lalu kemudian pupuk ke hasil panen. Kita pindah dulu agar tidak rapi. Dari sini ke hasil panen. Dari hama ke gagal panen, atau kangkung ke gagal panen, kekurangan air ke gagal panen. Kita atur dahulu posisinya agar tidak rapi. Rapi seperti ini. Lalu kita masukkan rumus-rumus yang ada. Yang pertama yaitu quick equation ke luas lahan. Equation luas lahan kita masukkan 0,5 kali 2000. Oke, lalu ke pemberian pupuk ke 0,3 kali 1000. Kita klik OK. Pupuk modern kita masukkan 0,2 kali 2000. Oke, lalu hama kita masukkan 0,4 kali dengan 200. Oke, lalu ke kekurangan air kita masukkan 0,6 kali 200. Oke, dan ke cuaca mendukung 0,8 dikali 200. Lalu equation sama penurunan di sebelah sini kita masukkan angka 0,5 dan di peningkatannya kita masukkan 0,9. Lalu ke peningkatan permintaan di sebelah sini, permintaan bukan ini dikali 1000. Oke, masukkan ini seperti kali 1000. Tapi oke. Equation dari hasil panen kita masukkan
Ini ditambah dengan di modern ditambah dengan bulan pupuk. Gagal panen sama saja ditambah dengan sama ditambah dengan kurang air. Lalu permintaannya rumusnya adalah peningkatan permintaan ya sudah seperti ini rumusnya sudah benar. Lalu ke ketersediaan bahan produk dasar hasil panen dikurangi gagal panen dikurangi kurangi sebentar ini kurang sambungkan ini question lagi dikurangi dikurangi permintaan. Sini kita tulis saja 2000 atau 3000. Klik oke. Di sini jika sudah seperti ini, maka kita kontrol A terlebih dahulu, klik model, lalu kita simulate. Bentar, ada yang kurang. Ini kita masukkan sama masuk 200. Oke, jika sudah, kita kontrol A, lalu simulate. Jika ada seperti ini, maka data yang digunakan telah valid dan dapat di-running. Untuk hasilnya dapat dilihat di sebelah kiri. Sini ada tabel dan ada grafik. Tabelnya seperti ini. Untuk selanjutnya, lanjut ke UI. Untuk ke UI ini, kita hapus semua terlebih dahulu yang ada perkaliannya. Jadi ini dihapus. Ini juga dihapus. Hapus semua yang ada perkaliannya. Dengan air juga dihapus. Ininya sudah tidak ada. Sini juga dia ini nggak usah cancel. Balik ke U2. Untuk yang UI kita pakai IO object output workbench tool, masukkan level permintaan. Oke, permintaan kita exec lalu oke. Oh, sini kita masukkan grafik. Sebelahnya juga sama. Workbench tool level exec. Oh, salah. Yang ini kita exec lalu graph. Sebelahnya juga sama.
Progress tool di sini auxiliary, gagal panen, sini juga grab, dan hasil panen di sebelah sini. Auxiliary, hasil panen, exact. Outputnya kita rapikan dulu. Selanjutnya kita ayo cek lagi di sebelah sini input slider kita choose yang pertama ada persentase peningkatan kita exact, lalu persentase penurunan kita exact, pemberian pupuk, lalu kekurangan air, menggunakan teknologi modern, cuaca tidak mendukung, di sini luas lahan gandum, luas lahan gandum, exact, oke, dan hama, instan, hama, exact, oke. Kita rapikan terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini, kita kontrol A, lalu ke model, kita simulate. Klik yes. Nah, dari sini kita, jika sudah seperti ini, kita kontrol A, kita klik sim sim ini. Nah, kita bisa mengatur seberapanya eh, ininya. Mungkin seperti itu dari UI yang dapat kita sampaikan dari kelompok 83. Demikian presentasi dari kelompok 83. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.